Saya ya itu yang zaman sakmono iku, Cak. Jane sama sing ngarit iku. Sing ya sadyo cek ngarit. Iya. Tapi sing dirilis anu arep panen. Artinya kita masuk ke dalam diskotik itu hanya melepas kepenatan karena stres. Ya. Stres pada saat dengan merasakan kita hadapi. Itu loh. Jadi apa ya? Kita tahu bahwa zaman ini terus kencang berlari. Siapa yang terlambat dia pasti terlindas. Pasti. Terlindas. Nah, inilah kalau kita tidak siap mental, kita pasti jadi orang yang dingin. Ya. Nah, biasanya untuk menghilangkan kepenatan itu ya larinya ke tempat seperti itu. Iya, salah tempat berlari itu. Betul. Nah, Gus, ini untuk membentengi diri. Ya, supaya ya memang sekarang saya sudah tidak seperti itu lagi lah. Supaya cek kadang-kadang. Alhamdulillah. Ya teman, Alhamdulillah. di depan Gus muni ngono. Oh, Walaupun kadang-kadang wis alhamdulillah. Jajane kanca, Cak. Misale jenenge awake iki wong wira swasta, ngarite nang nggone kono. Jenenge klien ya kadang-kadang ya ngono iku. Iya. Gak dituruti apa, akhirnya traveling. Traveling nang ngono mau. Lah ini gimana Gus? Kami tidak katut ngono lho, Cak. Iya. Ngono lho. Ya napa? Saya buatkan lagu judulnya Ya Salik. Ya, Salik. Lagunya begini, ya salik berjalanlah dengan dua hati. Dedededeng, hati sabar, hati syukur, raihlah ridho ilahi. Ya salik berlarilah dengan dua siri. Siri sofa, siri wafa, temukan rahasia ilahi. Bisa? Coba. Ya. Ya salik berjalanlah dengan dua hati. Hati sabar, hati syukur, raihlah ridho ilahi. Ya salik berlarilah dengan dua siri. Siri sofa, siri wafa, temukan rahasia ilahi. Temukan rahasia ilahi. Temukan rahasia ilahi. Temukan rahasia ilahi. Cengkok itu lho. Ya itu. Repot iki. Jauh memang dengan Gus. Gus hebat memang. Ya fakir, nyatakanlah pengabdian sejati. Dengan ikhlas tawadu, istiqomah, cinta kasih. Terororong. Ya fakir, baktikanlah penghambaan hakiki. Beningkan hati, tepati janji, ikuti sunnah Nabi. Ya fakir, nyatakanlah pengabdian sejati. Dengan ikhlas tawadu, istiqomah, cinta kasih. Ya fakir, baktikanlah penghambaan hakiki. Beningkan hati, tepati janji, ikuti sunnah Nabi. Dalam ini. Ya. Ini bait beningkan hati, tepati janji, ikuti sunnah Nabi. Nah, tepati janji adalah komitmen. Ya. Business is komitmen. Ini. Jadi kalau kita ingin sukses berbisnis dunia akhirat ini, we have to committed. Nah, itu ada perusahaan BUMN kita committed. Nah, kita harus komitmen. Iya. Ternyata ini adalah ajaran Nabi. Iya. Allah. Tapi yang sulit bukan komitmennya. Yang saya ingin tanyakan justru karena bisa komit setelah beningkan hati. Itu caranya membeningkan hati itu gimana? Tidak ada cara yang lebih ampuh, lebih baik dari dawamudz dzikri.
melanggengkan zikir. Soal cara bebas, yang penting hasilnya. Eling terus, sadar terus, 24 jam. Eling dalam artian kayak apa? Syariatin terus pundi. Ya, eling nek awak dhewe iki kawula. Selamanya kawula. Kawula iku ya kudu ngawula. Ora oleh nuwan. Awak dhewe iki kawula. Babu. Bahkan terhadap istri maupun anak. Ya, semua itu semua adalah wasilah. Kita mengabdi ini hanya kepada Tuhan. Artinya bahwa kita melihat istri kita, anak kita itu Allah itu. Bukan, ya itu terlalu sulit itu bagi orang awam. Ya kita muamalah sebagaimana aturan syariat yang sudah jelas. Ya gaulilah istrimu dengan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Gaulilah kaum wanita, dalam hal ini istri-istrimu itu dengan baik yang sudah sangat dikenal oleh yang bersangkutan. Ma'ruf itu kebaikan yang sudah tidak ada yang mengingkari. Berarti ketika kita menggauli istri itu benar, iya, mestilah itu. proses bro, proses. Posisi apa tadi gara-gara istri-istri mang lupa emang papi. Istri dengan ma'ruf tadi. Iya, posisi kita ma'ruf terhadap istri itu benar-benar tahu bahwasanya kita ini diperintah Allah bahwasanya pergaulilah dengan ma'ruf, pergaulilah dengan baik. Berarti ketika kita menggauli istri dengan baik itu, bahkan keluarga dengan baik itu, benar-benar kita inggih Gusti gitu. Ya iya, ya harus begitu. Cukuplah kalimat untuk menggarisbawahi wa'ashiruhunna bil ma'ruf dan ayat-ayat lain atau hadis-hadis lain itu untuk ilmu sosial ini cukup dengan perlakukanlah siapa saja sebagaimana engkau ingin. Sebagaimana engkau ingin. Diperlakukan. I see. Yes, I see. Diperkuat kebalikannya, jangan perlakukan orang lain sebagaimana engkau tidak ingin. Sudah cukup itu. Artinya kalau kita nggak mau disakitin jangan nyakitin. Ya iyalah. Itu. Bukan hanya itu ya, kemudian kita harus mengenali sifat, watak, karakter, kepribadian, kesukaan istri kita. Bil ma'ruf itu gitu. Senengane ngemol ya gini ya ngejak ya gelem lah sesekali senengane opo kono ya ngono lah. Ya iyalah. Duit ya, bro, kembal bro. Ya kan kudu sabar, lembur-lembur. Tapi kalau kita lihat di bait-bait yang ada ini ya. Berarti kan berarti kan kalau rasa seudon belas. Nggak boleh, itu ajaran dasar tasawuf. Berpantang suudon kepada nomor satu Allah, nomor dua dan seluruhnya ya kepada semua makhluk ciptaannya. Nggak boleh buruk sangka. Padahal kadang-kadang saking gini gak bersangka iso ngelundung. Ngalah. Sakiti. Kalau kita sabar, pasti akan mendapat hikmah di balik itu. Allah yang akan mengganti rasa sakit atau apa kita itu dengan anugerah-anugerahnya. Jadi kenapa saya sampaikan ke Gus begitu, karena saya itu kan wira swasta ya. Yo, gelundung ngadeg maneh, gelundung maneh. Jarene bojo kula kalian moro sepuh waktu niku. Wong kok
hati-hati Kiai. Bukan. Kan wong dianggap apik. Bukan berarti tidak hati-hati. Jangan ya hati-hati. Loh, enggak, hati-hati itu harus. Beda suudzon, kita harus berbaik sangka kepada orang. Bukan berarti tidak hati-hati, ya tetap hati-hati. Tapi kalau kita tidak tahu sendiri, kita nggak boleh mudah percaya ketika dihasut atau dikabari kabar yang tidak baik tentang seseorang. Tidak boleh mudah percaya terhadap kabar buruk. Kalau kabar baik tentang seseorang, kita diperintahkan mudah percaya. Nah, kalau kita setelah tahu sendiri dan mengalami sendiri, ditipu atau digoroi bolak-balik, ya itu ya bukan wilayah zon lagi. Ya sudah tahu, ya jangan kerjasama dengan orang yang berulang kali menipu kita. Sebenarnya sih tidak pada orang yang sama sih. Kalau tidak pada orang yang sama, ya itu masih wilayah kita harus husnudzon. Masih khusus. Iya. Oh, meski jeglong mana meskipun Bukan, lubangnya berbeda. lo kan lubang beda. Ya, artinya Husnudzon ya. dan suudzon kepada diri sendiri. Suudzon kepada diri artinya kita bodoh. I see. Setuju. Kita nggak boleh bodoh. Ya, setuju. Kita bodoh. Kurang hati-hati. Iya. Kita punya analisis kurang tajam. Ya, seperti itu. Sehingga kita dibodohi. Nggak boleh bodoh kita. Iya. Cara masa depan negara milik orang-orang besar, katanya Ronald Reagan. Saya jadi ingat ini nasihatnya Ronald Reagan pada saat pesawat ulang-alik meledak tahun 82 itu. Katanya Ronald Reagan wong ndi? Presiden Amerika, Cak. Waktu tahun 80-an kan kita itu mau mengorbitkan satelit Indonesia dan mengirim dokter siapa itu, orang UI itu. Tapi kan mau diterbangkan meledak. Nah, pada saat itu si Mr. Presiden Ronald Reagan, oh tenang aja, bahwa masa depan adalah milik orang-orang pemberani dan milik orang-orang pandai. Iya, memang. Jadi awak remek itu bodoh ini bodoh awak ini. Dan di Islam kita diwajibkan berperang melawan kebodohan. Berperang melawan. Setelah kemusyrikan, kebodohan harus diperangi. Karena kufur itu dari bodoh tentang keyakinan. Yaitulah jahiliyah yang dimaksud. Kebodohan ini, kebodohan yang paling mendasar adalah tentang akidah. Kemudian tentang kebenaran. Kita nggak boleh bodoh tentang kebenaran. Setelah itu kita nggak boleh bodoh tentang ilmu hidup di dunia ini. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang mengharapkan hidup bahagia di dunia, sebelum menjalani kehidupan dunia, ia harus mengantongi ilmunya bahagia hidup di dunia. Hidup bahagia atau hidup sukses di dunia dulu. Begitupun siapa yang mengharapkan selamat di kehidupan akhirat, ia harus mengantongi ilmunya terlebih dahulu. Siapa mengharapkan keduanya, ya harus mengantongi keduanya. Makanya itu Cak, apa Cak, ayatnya Cak, Gusti Allah itu mengangkat berapa derajat orang yang berilmu. Pasti itu gak melebu aku. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Podo gak mlebu. Allah mengangkat derajat orang-orang beriman 1 derajat. Kemudian Allah mengangkat berderajat-derajat orang-orang yang mau mendatangi ilmu. Seperti kalian ini. Ini mendatangi ilmu ini. Majelis ilmu ini. Iya. Larang ini Cak. Bener-bener larang.